Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan dan simulasi seminar rancangan aktualisasi yang diberikan. Langsung saja. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Nailur Rahmah dengan NDH 17, unit kerja saat ini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Dan untuk kepada Bapak Mentor, saya ucapkan terima kasih hormat saya atas bimbingan, atas arahan yang diberikan selama proses penyusunan rancangan aktualisasi, dan juga kepada Coach Ibu Ira Yulita, SSI MSI, atas semua masukan dan arahan yang juga yang telah diberikan selama ini. Langsung saja saya akan memaparkan terkait dengan rancangan aktualisasi yang berjudul Metode Digitalisasi Pendataan Kesejahteraan Sosial yang disingkat dengan MODIS sebagai media pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yaitu TKSK. Nah, dimulai dari yang bab 1, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakangnya terlebih dahulu. Pertama sekali, saya akan menjelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya di sini mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Nah, urusan pemerintahan di bidang sosial ini yaitu salah satunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, yang saat ini disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, di sini ada yang namanya TKSK, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang berfungsi salah satunya secara administratif untuk mendata, yaitu melakukan pencatatan, pelaporan di lapangan. Mereka merupakan pekerja lapangan. Apa yang mereka data? Salah satunya ialah untuk mendata pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri. Nah, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kemudian disingkat dengan PPKS ini merupakan sekelompok orang yang terhambat secara fungsi sosial mereka itu ada hambatan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan berfungsi secara wajar. Yang melalui Permensos juga disebutkan, Permensos nomor 8 tahun 2012 disebutkan bahwa jenis-jenisnya itu terdiri dari 26 jenis. Nah, hanya saja sebelumnya PPKS ini disebut PMKS. PMKS ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pada 2019 Menteri Sosial RI menyatakan bahwa itu merupakan suatu pernyataan yang secara terminologis seperti menganggap bahwa manusia itu beban, penyandang masalah. Jadi diganti jadi PPKS ya. Nah, orang-orang tersebut berarti adalah orang yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, tujuan dari dilakukannya pendataan PPKS oleh TKSK salah satunya adalah untuk memfasilitasi mereka agar mendapatkan pelayanan sosial dengan kembali berfungsi secara sosial. Nah, PPKS itu terdiri dari 26 jenis. 26 jenis itu beberapa di antaranya seperti adanya lansia terlantar, adanya balita ataupun anak balita terlantar, adanya orang penyandang disabilitas, adanya anak yang berhadapan dengan hukum, dan lain sebagainya. Banyak jenisnya. Nah, pendataan itu bertujuan seperti saya bilang tadi ya, untuk mengembalikan keberfungsian secara sosial. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah belum optimalnya pendataan PPKS oleh TKSK itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tujuan dan manfaat dari kegiatan ini. Tujuan dari aktualisasi yaitu untuk mampu mengimplementasikan core values ASN, yaitu nilai berakhlak dalam tugas sesuai tupoksi. Nah, di sini itu berusaha untuk mampu memahami peran kedudukan ASN dalam mewujudkan whole of government melalui penerapan manajemen ASN dan smart ASN itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua ada manfaat dari kegiatan aktualisasi. Manfaatnya seperti salah satunya adalah menyelesaikan salah satu isu terkait dengan pendataan PPKS oleh TKSK. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2 terkait dengan organisasi. Di sini visi dari Dinsos PPPA yaitu menggerakkan pembangunan sosial, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan mendukung visi dari pemerintah Kabupaten Pidijaya yaitu terwujudnya masyarakat Pidijaya yang islami, adil, damai, dan sejahtera melalui 3 misi, yaitu yang pertama melanjutkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan, pembangunan yang berkualitas, dan keadilan yang lebih merata.
dan mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, serta yang terakhir, menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, dan ini merupakan salah satu tupoksi dari ahli pertama penyuluh sosial. Nah, di sini itu dari Permenpan RB, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluh sosial. Nah, ahli pertama penyuluh sosial ini terdiri dari beberapa jenis tupoksi ya yang harus dilakukan, yaitu beberapa diantaranya ada sekitar 67 gitu, banyak gitu kan, dan beberapa diantaranya salah satu di sini berkaitan dengan isu yang diangkat, yaitu berusaha untuk berpartisipasi mengembangkan inovasi agar terlaksananya pendataan kesejahteraan sosial yang efektif demi terwujudnya asesmen dan sasaran garapan penyuluhan sosial massal, kelompok, dan individu di daerah rawan sosial. Selanjutnya, penerapan nilai berakhlak di organisasi ada berupa berorientasi pada pelayanan, memberikan pelayanan kepada PPKS agar kembali berfungsi secara sosial, akuntabel, memberikan layanan kepada PPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kompeten, berusaha meningkatkan kompetensi diri agar bisa memberikan pelayanan yang optimal, harmonis, bersinergi dengan PKSK, serta menghargai masukan dan saran yang diberikan dalam penyusunan kegiatan pendataan, loyal, yaitu bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan, adaptif, menerapkan pemanfaatan digital demi memudahkan pelayanan, dan kolaboratif, bekerja sama demi meningkatkan percepatan pelayanan dan mencapai tujuan. Saja kita lanjut ke bab 3 terkait dengan rancangan aktualisasi. Jadi di sini ada 3 isu yang kita identifikasi, yaitu yang pertama ada isu terkait dengan belum optimalnya pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial oleh TKSK. Ya, deskripsinya yaitu pertama, pendataan PPKS ini sangat efektif dan seharusnya diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, pada kenyataannya, kegiatan pendataan ini belum dilakukan dengan optimal ataupun dengan baik, sehingga itu berdampak pada tidak efektifnya pendataan, tidak efektifnya arsipan ataupun penyimpanan dokumen, sehingga dapat menghambat percepatan layanan bagi masyarakat. Pihak terdampak dari isu ini adanya yaitu TKSK sendiri, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan masyarakat ataupun PPKS. Kita lanjut ke isu kedua, yaitu belum optimalnya kegiatan verifikasi bagi penerima bantuan perumahan masyarakat miskin. Nah, di sini deskripsi isunya, verifikasi dilakukan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan, yang mana di sini ditugaskan kepada Dinas Sosial, meskipun yang memberikan bantuan ini adalah Dinas Perumahan Rakyat. Nah, pada kenyataannya saat ini pelaksanaan kegiatan verifikasi ini belum optimal, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah tidak adanya data terpadu hasil verifikasi, tidak adanya arsip hasil verifikasi, sehingga berkemungkinan tidak tepatnya juga sasaran bagi penerima bantuannya. Pihak yang terdampak yaitu bagi Dinas Sosial itu sendiri dan bagi masyarakat yaitu PPKS. Selanjutnya, ada yang ketiga, identifikasi isu terkait dengan belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPD oleh pegawai. Nah, di sini penginputan kegiatan ke aplikasi SIPD ditujukan agar bisa menyelenggarakan pembangunan daerah dengan cara yang lebih akuntabel, efisien. Nah, hanya saja dalam pelaksanaannya selama ini belum ada kecakapan pegawai untuk mengoperasikan aplikasi tersebut secara menyeluruh, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan tupoksi kinerja para pegawai. Nah, pihak yang terdampak di sini yaitu pegawai dari Dinas Sosial P3A. Nah, dari ketiga isu tersebut, kita analisis menggunakan metode USG, yaitu di sini ada hasilnya dianalisis dengan seberapa mendesaknya itu, seberapa seriusnya isu tersebut, dan seberapa besar dampak atau akibat yang ditimbulkan, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya jika tidak ditangani. Nah, di antara ketiga ini, hasil skor di sini ditetapkan bahwa yang mendapatkan total skor tertinggi yaitu pada isu yang pertama terkait dengan belum optimalnya pendataan PPKS oleh TKSK.
Oleh karena itu, isu yang diangkat adalah belum optimalnya pendataan PPKS oleh TKSK. Nah, penyebab dari isu utama tersebut setelah dianalisis menggunakan diagram fishbone, yaitu terdiri dari beberapa penyebab ini. Yang pertama ada dari segi instrumennya, belum ada instrumen yang efektif efisien, metodenya juga belum ada alur pendataan yang jelas, belum adanya inisiatif untuk mengefektifkan pendataan dari segi SDM-nya, dan secara lingkungan atau sosial, cara kerja lingkungannya tuh masih terbiasa bekerja secara konvensional, serta pengarsipan sudah terbiasa dengan cara yang konvensional juga, dan belum ada yang tata cara yang sistematis. Oleh karena itu, dampak dari isu-isu utama tadi terkait dengan pendataan PPKS oleh TKSK, yang pertama berdampak pada TKSK itu sendiri. Jadi tidak efektifnya pendataan, sehingga tidak efektifnya fungsi TKSK itu sendiri sebagai salah satu pekerja lapangan yang bertugas untuk mendata, sehingga terjadinya kehilangan dokumen. Nah, selanjutnya bagi unit kerja, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sehingga dampaknya berupa tidak adanya arsip, sehingga susah dalam menentukan penerima bantuan, ataupun lama dalam menentukannya, memudahkan akses data untuk pertanggungjawaban akan program maupun kegiatan yang telah dilakukan. Jadi sulit dalam hal arsip ataupun ingin menemukan akses data untuk pertanggungjawaban. Dan selanjutnya dampaknya bagi masyarakat atau PPKS, yaitu tidak tepatnya sasaran penyaluran bantuan maupun upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan. Nah, gagasan kreatif untuk pemecahan isu ini yaitu dengan dilakukannya metode digitalisasi pendataan kesejahteraan sosial sebagai media pendataan PPKS oleh TKSK. Yang mana di sini digunakan pemanfaatan digital dengan menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet, yang mana penerapan ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi pendataan PPKS di Kabupaten Pd Jaya menjadi lebih efektif dan sistematis, sehingga hal tersebut bisa membantu TKSK serta membantu masyarakat juga secara umum dalam menjalankan fungsi dan mendapatkan haknya. Nah, rancangan aktualisasi yang saya susun ini terdiri dari 6 kegiatan. Nah, yang pertama kegiatannya yaitu penyusunan rancangan modis yang terdiri dari 4 tahap: menyiapkan rancangan, konsultasi penyusunan dengan sekretaris dinas, menyiapkan daftar hadir bagi TKSK, koordinasi terkait dengan rancangan modis kepada TKSK. Selanjutnya, outputnya yaitu berupa draft rancangan, dapat juga berupa arahan dan persetujuan atas hasil konsultasi, dan daftar hadir, serta sosialisasi rancangan modis bagi TKSK. Adapun nilai yang terdapat dalam kegiatan ini terdiri dari akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta membantu penguatan visi dan misi organisasi. Kegiatan yang kedua, menyusun modis melalui penggunaan Google Form dan Google Spreadsheet. Di sini terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mempelajari tata cara pembuatan. Yang kedua, membuat akun Google untuk memulai penyusunan modis. Yang ketiga, menyusun poin-poin pendataan yang ingin dimasukkan ke dalam modis itu sendiri. Dan yang selanjutnya, menyusun link tree untuk menyusun link-link pendataan modis itu agar lebih sistematis. Outputnya, yang pertama, terpelajarinya referensi untuk penyusunan modis. Yang kedua, tersedianya akun Google untuk mulai menyusun modis. Tersusunnya poin pendataan PPKS, dan tersusunnya link tree untuk mulai melakukan pendataan. Dan adapun nilai yang terkandung berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif, dan juga pastinya membantu penguatan visi misi organisasi. Selanjutnya, langkah kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan uji coba dan revisi penggunaan. Yang pertama, tahap kegiatannya melakukan uji coba terlebih dahulu, lalu yang kedua melakukan pemeriksaan ataupun pemeriksaan terhadap rekap hasil pendataannya. Yang ketiga, melakukan perbaikan untuk pengoptimalan penggunaan modis ke depan. Outputnya berupa, yang pertama, telah terlaksananya kegiatan uji coba, yang kedua, rekap pendataan telah diperiksa, yang ketiga, draft modis yang telah diperbaiki. Nilai yang terkandung yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Nah, membantu penguatan visi dan misi organisasi juga pastinya. Untuk kegiatan yang keempat, penyusunan manual book penggunaan modis. Tahap kegiatannya terdiri dari 3. Yang pertama, menyusun langkah penggunaannya untuk masuk ke dalam manual book. Yang kedua, melakukan proses editingnya. Yang ketiga, mencetak manual book tersebut. Outputnya, yang pertama, tersusunnya langkah penggunaan untuk modis. Yang kedua, tersusunnya draft manual book itu. Dan yang ketiga,
manual book telah tercetak. Nilai berakhlak yang terkandung, adanya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Selanjutnya juga diharapkan ini bisa membantu penguatan visi misi organisasi. Kegiatan yang kelima yaitu sosialisasi penggunaan modis. Yang ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, mempraktekkan tata cara penggunaan modis. Yang kedua, melakukan sosialisasi manual book untuk membantu para PKSK ini dalam menggunakan modis tersebut sebagai medianya. Yang ketiga, melakukan sesi tanya jawab dan konsultasi terkait penggunaannya. Outputnya terdiri dari 3. Yang pertama, terlaksananya kegiatan praktek penggunaan modis, tersosialisasinya manual book penggunaan modis, dan draft notulensi untuk tanya jawab. Adanya draftnya untuk notulensi tanya jawab. Yang adapun nilai berakhlak yang terkandung di dalamnya, yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif, dan membantu penguatan visi misi organisasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan modis, yang mana tahap kegiatan ini terdiri dari 3 tahap. Pertama, dilakukannya evaluasi. Yang kedua, dilakukannya perbaikan modis berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga, melaporkan hasil tersebut demi keberlanjutan implementasi modis. Dan output dari tahapan kegiatan ini, yang pertama adanya lembar hasil evaluasi modis, adanya draft hasil perbaikan modis ini, dan yang ketiga laporan hasil evaluasi modis. Nilai yang terkandung di dalamnya itu ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, loyal, dan adaptif, dan pastinya juga membantu penguatan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaan kegiatan di sini terdiri dari kurang lebih 8 minggu. Kegiatan yang pertama dilakukan pada minggu pertama, yaitu pada minggu ketiga, minggu terakhir Maret, dilanjutkan dengan menyusun modis melalui penggunaan Google Form, dilakukan pada awal April, dan melakukan uji coba dan revisi penggunaan pada minggu kedua April. Penyusunan manual book dan penggunaan modis ini dilakukan pada minggu ketiga dan keempat April, sosialisasi penggunaannya dilakukan pada 2 minggu pertama Mei, dan evaluasi pelaksanaan modis pada minggu ketiga bulan Mei. Sekian untuk paparan rancangan aktualisasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberikan masukan, kritik, dan sarannya untuk perbaikan langkah ini agar bisa dilakukan secara efektif dan optimal ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.